Sampai suatu ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semuanya yang menyimak selalu Kolbun Salim ini, yang mensubscribe channel ini, dan mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, di sini saya akan menceritakan tentang sosok seseorang yang mendapatkan azab Allah berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sekali dikarenakan kesombongan dan suka membangga-banggakan dirinya sendiri. Yuk, pengen tahu bagaimana alur cerita selanjutnya. Di suatu negara Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imron atau ayah Musa ya. Suatu hari Qorun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Nabi Musa bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Qorun dengan sedih menjawab, "Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan." Itu kata Qorun ya sahabat-sahabatku. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Itu kata Qorun kepada Nabi Musa alaihissalam. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya, yaitu Qorun, diberi kecukupan harta. Kemudian permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari kekayaan Qorun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qorun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Orang yang diutus Nabi Musa untuk menemui Qorun agar ia menyedekahkan sedikit dari hartanya untuk kepentingan amal. Namun Qorun menolak dan berkata, "Enak aja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah." Itu kata si Qorun. Qorun berlaku sangat sombong dan justru mengusir kedua utusan Nabi Musa tersebut. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qorun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Sementara Qorun yang bergelimpangan harta dibutakan oleh kesombongan dan membanggakan dirinya sendiri. Setiap hari Qorun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya.
Penduduk yang melihatnya pun berkata, lihatlah, lihatlah Korun itu sekarang sudah kaya raya. Ia sangat kaya raya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Dia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kata penduduk setempat. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar. Tempatnya berjual beli emas. Korun pun heran, mengapa Nabi Musa jauh-jauh menemuinya. Ia kemudian berpikir bahwa kedatangan Nabi Musa dan pengawalnya adalah untuk meminta emas darinya. Korun malah mengusir Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menegur Korun, tidak ingatkah masa lalumu Musa dulu? Engkau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun, kata Nabi Musa. Namun Korun malah menentang perkataan Nabi Musa dan mengatakan bahwa hartanya semakin bertambah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena ilmu dagang yang ia pelajari, kata si Korun. Korun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Nabi Musa kemudian mengingatkan Korun bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Nabi Musa juga mengingatkan Korun agar tidak bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sebab jika Korun tetap tidak berkenan, maka Allah akan mengambil semua hartanya dengan sangat mudah seperti saat Allah memberikannya harta. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah, bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Terjadi gempa bumi yang amat dahsyat. Korun ketakutan dan bingung bagaimana ia menyelamatkan hartanya. Korun memerintahkan pengawalnya untuk menyelamatkan hartanya, namun semua orang berlarian menyelamatkan diri mereka sendiri. Berbeda dengan Korun, saking sayangnya dengan hartanya, alih-alih menyelamatkan diri, ia berlarian menyelamatkan harta bendanya. Aku harus menyelamatkan emas-emasku, berlian, perhiasan mewahku yang sangat berharga, itu kata si Korun ya. Namun belum sempat Korun menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian dan menelan Korun bersama dengan hartanya. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri, yaitu surah Al-Qasas ayat 81. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Itu ya sahabat-sahabatku, cerita tentang sosok seorang laki-laki yang tadinya miskin, yaitu si Korun yang berada di negara Mesir. Dia sosoknya sangat miskin sekali dan minta kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sepupunya, untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang kaya raya. Tetapi
ketika doa itu diijabah menjadi orang kaya raya, dia berlaku yang sangat sombong sekali dan suka membangga-banggakan dirinya sendiri, dan dia tidak mau membantu orang-orang yang susah, dan zakat pun tidak mau dikeluarkan. Dan apa yang terjadi? Allah mengambil kembali hartanya dan dibenamkan ke dalam bumi karena kesombongan dan karena membangga-banggakan diri sendiri. Allah tidak menyukai orang yang selalu membangga-banggakan dirinya sendiri dan sombong tentunya ya sahabat-sahabatku semuanya. Itulah kisah seorang laki-laki yang bernama Qorun ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita mengambil iktibar dari cerita ini. Kita hidup di dunia, semuanya hanya titipan saja, tidak ada yang patut kita sombongkan. Harta, benda, semuanya itu hanya titipan Allah semata, dan suatu saat titipan itu jika Allah sudah tidak berkehendak lagi, diambillah satu persatu. Kita harus belajar tawadu dan selalu ikhlas di dalam menerima semua cobaan yang Allah berikan. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.